Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama, saat ini kasus COVID sangat memprihatinkan di sekitar kita. Oleh karena itu, saya berharap kita tetap tertib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dan juga menjaga kesehatan diri dan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita terhindar dari wabah tersebut, serta selalu panjatkan doa agar pandemi ini segera usai. Untuk tipnya acara, mari kita buka acara dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ustadz Orange Narlis Nazar selaku penceramah kegiatan 1 Muharram, Bapak Hadi Awalisa selaku Kepala SMA Hafiz Cinere beserta Bapak Supriyono dan Bapak Suhaili selaku Wakil Pimpinan, Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMA Afisena yang selalu mensupport kegiatan kami, serta seluruh siswa Afisena yang saya cintai dan kami banggakan. Afisena pasti bisa. Selanjutnya, karena kegiatan ini kami adakan secara virtual, mohon dengan hormat untuk mengaktifkan video selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, kami akan membacakan susunan acara peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah. Yang pertama itu ada pembukaan, selanjutnya ada sambutan Kepala Sekolah SMA Afisena Cinere, tausiah agama, ada juga lomba-lomba, penayangan hasil lomba kaligrafi, dan yang terakhir ada doa penutup. Sebelumnya diberitahukan kepada seluruh siswa untuk mengisi absen sesi 1 pada link yang akan diberikan di kolom chat. Langsung acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMA Afisena Cinere yang akan disampaikan oleh Bapak Hadi Awalisa. Kepada Bapak Hadi dipersilakan. Terima kasih Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz Orange. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Ustadz sudah berkenan hadir. Sama, Padi. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Jumpa lagi ya. Bapak dan Ibu Guru yang sama-sama kita hormati, serta tak lupa anak-anakku semua, seluruh siswa, siswi SMA Afisena Cinere, kelas 10-12, yang saya cintai dan saya banggakan. Pasti bisa. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Zat yang Maha Kasih, sehingga atas kasihnya lah kita semua hingga saat ini dapat menikmati berbagai nikmat. Selain nikmat hidup adalah nikmat iman yang membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Nikmat iman sehingga dengan mudahnya kita berucap syukur alhamdulillah. Ini salah satu wujud nyata ketika lisan kita masih mudah mengucapkan alhamdulillah, maka kita berarti masih ada nikmat iman untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beriring salam tercurah limpah kehadiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dapat istiqomah berjalan di atas sunnah hingga akhir hayat kita, karena kita yakin agama yang kita anut, yang kita yakini ini adalah agama yang benar-benar rahmatan lil alamin. Anak-anakku semua, hari ini kita memperingati tahun baru Islam. Jadi yang pertama saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah kepada seluruh kita, seluruh warga sekolah yang muslim. Semoga di tahun ini segala kebaikan, kemudahan, keberkahan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sebagian dari kita sangat tidak peduli dengan tahun baru Islam. Tidak ada peringatan, terlebih perayaan. Barangkali sebagian dari kita bahkan merasa tidak penting, tidak peduli, karena hidup di tengah-tengah negara Pancasila yang merasa bukan negara berbasis agama. Mereka tidak sadar bahwa sila pertama di Pancasila adalah ketuhanan. Mereka tidak paham bahwa sila pertama ketuhanan ini merupakan pedoman bagi keempat sila lainnya. Bukankah the founding fathers sudah merumuskan jauh-jauh hari sebelum detik-detik kemerdekaan yang tertuang di dalam pasal 29 UUD 45 bahwa negara menjamin
kebebasan beragama untuk penduduk. Subjeknya penduduk, bukan warga negara. Artinya yang dijamin bukan cuma warga negara Indonesia, tetapi warga negara asing yang ada di Indonesia. Kemerdekaan itu betul-betul sudah diberikan. Tapi kenapa kita yang sudah diberikan kemerdekaan untuk beragama, merayakan, memperingati keagamaan, akhir-akhir ini seolah-olah takut dianggap terlalu mengagungkan agamanya, takut terlalu fanatik gitu ya. Padahal agama pemerintah sudah memberikan kebebasan. Jadi sebagai muslim yang baik, kita harus tahu, paham bahwa kita memang memiliki tahun baru Islam yang harusnya juga kita jadikan momentum membuat resolusi diri menjadi lebih baik lagi. Maka dalam kesempatan kali ini, di awal tahun baru ini, sebagaimana kebiasaan tahun baru Masehi, mari kita membuat resolusi, kita tancapkan resolusi untuk pribadi, dan juga resolusi bersama di sekolah Visena. Yang pertama, kita sepakat untuk saling menjaga, merawat harmonisan kehidupan beragama di sekolah, bersinergi tanpa memandang agama, berkompetisi tanpa memandang keyakinan yang berbeda, dan berprestasi secara bersama. Kedua, jadikan momentum tahun baru ini menjadi alat evaluasi diri, momentum evaluasi diri. Sudah sejauh mana kita mengenal Tuhan kita, sudah sejauh mana kita berupaya meneladani Rasul kita. Apakah kita semakin tahun semakin mengenal Tuhan, atau jangan-jangan semakin jauh dari cahaya Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi tetap semangat beribadah, jangan kendorkan ibadah kita di tengah situasi pandemi saat ini. Kita doakan kedua orang tua kita agar dipermudah dalam mencari rezeki untuk kelangsungan pendidikan kalian di saat kondisi yang sulit ini. Kita doakan kesehatan orang tua kita bersama, yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang untuk dapat membahagiakan orang tua kita. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi atas sambutannya. Sebelumnya diingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengisi link absen sesi 1 yang tersedia di kolom chat. Oke, langsung ke acara selanjutnya, yaitu ada kegiatan Tausiah Muharram yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Narlis Nazar, atau yang lebih dikenal sebagai Ustadz Orange. Ustadz Orange ini S1-nya di Universitas Islam Riau, S2 di UIN Suska Pekanbaru, dan S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia. Ustadz Orange juga menjadi dai di Cahaya Hati Antv dan Tablik Akbar Cinta Negeriku MNC Muslim TV. Mari kita sebelumnya kita sapa dulu nih Ustadz Orange. Halo Ustadz Orange, apa kabar? Khair, alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Boleh Pak Ustadz perkenalan terlebih dahulu sebentar ya Pak? Ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabi karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana walhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala aidan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan dan yang saya hormati pimpinan kepala sekolah SMA Visena Cinere,
beserta jajaran para asatiz, ustazat, guru-guru yang saya muliakan semuanya, anak-anak saya yang saya cintai. Alhamdulillah, kebahagiaan bagi saya ketemu kembali untuk kedua kalinya, walaupun sekarang melalui Zoom kita ya bersama. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan ini. Saya sekarang lagi safari dakwah di kota Pekanbaru, ya, acara siang ini kosong, insya Allah malam nanti saya ke Kabupaten Kampar. Ini kebahagiaan bagi saya serasa berada di Depok, saya rasa berada di komplek Citralek di rumah saya Sawangan Depok, depan Polsek Bojoksari. Perasaan saya pulang kampung, saya pulang ke rumah saya, walaupun saya hari ini saya di rumah yang ada di Pekanbaru. Yang jelas ini kebahagiaan, silaturahim tetap terjaga. Man ahabba ayyub satalahu fi rizki aw ayyun sa'alahu fi asali falyasil rahim. Siapa yang mau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, perbanyak silaturahim walaupun melalui mungkin sosial media hari ini. Salawat beri salam tak lupa, tak bosan, tak jenuh kita menyampaikan kepada junjungan kita. Beliau seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat. Memberi salam, belajarkan kepada kita akhlakul karimah. Betul kata kepala sekolah kita tadi, Pak Adi. Mudah-mudahan para pemimpin kita ikut jejak Nabi besar Muhammad SAW dalam mengemban amanah kepemimpinan yang diberikan di Indonesia ini dan berpihak kepada rakyat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya muliakan, berbicara tentang momentum hijrah, yang jelas Rasulullah mengingatkan kepada kita, mangkana yaumuhu khairun min amsi fawarabi. Siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu sawaun min amsi. Siapa yang hari ini, tahun ini sama dengan tahun kemarin, berarti dia bahwa khasir, merugi, sama saja rugi. Ibaratkan orang dagang, ya, balik modal rugi. Walaupun balik modal itu rugi. Rugi lah. Dan wa mangkana syarrun min amsihi fahuwa halikun au mal'un. Siapa yang hari ini, tahun ini lebih jelek, lebih buruk daripada tahun yang kemarin, berarti dia celaka atau terlaknat. Naudzubillah, semua naudzubillah. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang, mohon maaf, bangsa kita carut marut, wabah virus tidak pernah berhenti, bahkan musibah bencana. Saya kemarin 20 hari di Sumatera Barat, safari dakwah, 4-5 kali merasakan gempa di Kota Padang. Masih ada gempa itu. Berlarian orang dari hotel keluar, bahkan ada yang masih pakai handuk, pakai sampoan, kaget gitu ketika gempa itu masih ada. Ini ada apa di balik semua ini? Ada apa ini semuanya? Kenapa tidak pernah berhenti apa yang terjadi di Indonesia? Tahun demi tahun kita lalui, tapi ternyata Allah masih cubit kita, Allah masih tegur kita. Saya ingin menyampaikan anak-anakku semuanya, kita semuanya, para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin berbicara pada kesempatan ini, kalau ingin selamat bangsa ini, ingin selamat keluarga kita, ingin selesai hutang-hutang kita, perbaiki sholatmu di momentum hijrah ini. Allah akan perbaiki hidup. Perbaiki sholatmu, Allah akan lunasi hutang-hutang. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki keluarga kita. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki masa depan kita. Allah perbaiki sholatmu, insya Allah kematian kita husnul khatimah. Yang jelas dahulukan Allah sebelum kita melihat dunia ini. Saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, jangan pernah tinggalkan masjid. Mohon maaf, ini momentum hijrah. Jangan pernah tinggalkan masjid, murka Allah akan datang. Karena ciri orang-orang beriman, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ya, orang yang memurka masjid itu ciri yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah. Artinya apa? Orang yang tidak pernah memamurkan masjid, saya sedih hari ini. Saya mohon kepada ayah yang punya amanah diberikan Allah, jangan pernah tutup masjid kita. Tetap kita prokes, tetap kita jalankan prokes, tapi bagaimanapun masjid jangan ditutup. Ini murka Allah akan datang kepada kita. Ya, ini momentum hijrah ini, mari kita taubat nasuha, kita bersujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ada ungkapan, boleh kalian tulis di wall Facebook kalian. Jangan pernah bertanya berapa sering orang mengecewakanmu dan meninggalkan. Tapi tanyalah berapa sering engkau mengecewakan Allah, tapi Allah tidak pernah meninggalkan. Betapa sering engkau menipu Allah, betapa sering engkau membohongi Allah, tapi Allah mengampuni dosa. Cukuplah sudah kita mencari murka Allah, cukuplah sudah kita jauh dari Allah. Walaupun hari ini mungkin kita hanya di rumah saja. Ketika ada musola dekat rumah kita, ada masjid, mari kita ramaikan masjid itu dengan prokes yang telah diperintahkan oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Tetap kita jalani, karena tempat yang paling terbersih di dunia adalah masjid. Saya ingin menyampaikan,
tempat yang paling terbersih adalah masjid. Jangan tinggalkan orang yang akan mendapat naungan di yaumil kiamat, di hari kiamat. Tidak ada naungan selain naungan itu yang diberikan Allah. Di antaranya apa? Rajulun mu'allakun bil masajid. Ya, seorang lelaki pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, ini momentum hijrah. Saya ingin sekali dahulukan Allah sebelum dunia. Dahulukan Allah sebelum kita menatap mata pelajaran kita. Maka hidup kita akan berkah. Ya, saya ingin fokus di sini. Saya ingin fokus di sini. Saya teringat dengan ketika saya diundang ke Hong Kong sebelum Corona. Ketika saya diundang, apa yang saya dapatkan? Ada masjid besar, 2 masjid. Undang saya ba'da subuh dan ba'da duhur. Ba'da subuh itu di Masjid Wan Chai. Penuh masjidnya, 4 tingkat. Dekat KJRI, Konsulat Indonesia. Habis zuhur di masjid tengah-tengah kota Hong Kong itu ada nama Masjid Sim Sa Sui. Penuh masjidnya. Luar biasa dahsyat. Singkat cerita, habis subuh itu saya ngisi di Masjid Wan Chai. Saya turun dari mimbar, saya dipeluk oleh seorang mu'alaf. Beliau guru ngaji di Hong Kong, matanya sipit, seorang ustadz. Beliau jenggotnya jarang-jarang, dipeluknya saya, diciumnya saya. Sambil dia berkata kepada saya, Ustadz Oren, I love you so much, uhibbuka fillah. Saya mencintai Ustadz karena apa? You from Indonesia? Antum in Indonesia? Ternyata beliau pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris. Kaget saya. Ya, seorang mu'alaf yang hebat, yang luar biasa itu. Ya, anak min Indonesia. Saya dari Indonesia. Saya bilang, boleh nggak saya tanya? Kata, tahukah anak-anakku, sahabatku, guru-guru yang mulia, apa pertanyaannya yang pertama? Di manakah orang Islam yang terbanyak di dunia? Itu pertanyaan pertama. Saya jawab dengan bangga, Indonesia negaraku. Apa jawaban dia? Good, right, sahih. Betul, Indonesia umat Islam terbanyak di dunia. Pertanyaan yang kedua, Ustadz Oren, jawab dengan jujur. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Tersentak saya mendengar kata-kata ini, pertanyaan ini, saya tidak menjawabnya. Kenapa saya tidak menjawab? Karena saya mencintai negara saya. Saya tidak ingin menjelekkan, memburukkan bangsa saya di bangsa orang lain, di negara orang. Saya tundukkan wajah sambil bergumam, ini kurang ajar teman. Dijebaknya saya. Dia tahu jawabannya, saya pun tahu jawabannya. Orang munafik yang terbanyak itu ada di Indonesia. Kapan kita melihatnya? Besok subuh. Besok subuh. Dan saya ingin anak-anak SMA, Pisena semuanya, kalau ingin memperbaiki diri kita, kalau ingin cerdas secara dunia dan akhirat, subuh kita di masjid. Mulai kita hijrah dari mana? Dari sholat di rumah ke sholat ke masjid. Begitu caranya. Saya merindukan para pemuda, saya merindukan subuhnya umat Islam sama banyak dengan Jumatnya. Ini yang saya rindukan. Kalau ingin wabah virus ini hilang dari permukaan bumi pertiwi ini, ramaikan masjid. Sujud kepada Allah dengan prokes yang sudah ditentukan. Yang jelas intinya, saya teringat dengan kisah Sauban. Sauban, sahabat Nabi yang luar biasa. Mungkin racikannya agak berbeda, saya menyampaikannya dalam riwayat yang sahih. Sauban ini tidak pernah absen ke masjid. Allahu Akbar, luar biasa. Tapi lucunya, dia tidak pernah sholat di belakang Nabi. Dia kalau sholat itu berjamaah subuh, dia pasti di pojok di sebelah kanan. Nggak pernah di belakang Nabi. Kenapa dia di pojok? Karena dia ketika sholat itu, habis sholat, zikir doa Rasulullah, dia langsung ketiduran. Kecapean dia, penat letih dia. Singkat cerita, pagi itu, Sauban tidak ke masjid. Beliau tidak datang ke masjid. Rasulullah sebelum takbir, beliau menghadap ke belakang sambil berkata, Sawu sufufakum. Lain atas subuh minta maaf sholat. Luruskan rapatkan sholat. Ketika menoleh ke kiri, di depan di kiri, ya, aina Sauban? Mana Sauban? Kata beliau. Apa jawaban sahabat? Ma'arafna ya Rasulullah. Kami tak tahu di mana Sauban. Gak mungkin Sauban gak ke masjid. Kita tunggu Sauban. Dia orang beriman, bukan orang munafik. Karena orang munafik subuhnya gak di masjid. Orang munafik subuhnya gak di masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi saat itu ditunggu subuh singkat. Sauban tidak datang. Rasulullah sholat. Setelah sholat zikir doa, beliau tazkirah, tausiah ceramah seperti ini, menjelang isya jam 6 pagi, beliau bertanya kembali, siapa di antara kalian yang tahu rumah Sauban? Menunjuk sahabat di pojok dan berkata, araftu ya Rasulullah baitahu manzilahu. Aku tahu rumah Sauban ya Rasulullah. Tahukah anak-anakku, sahabatku, apa yang terjadi? Ketika itu terjadi luar biasa, apa kata beliau? Antarkan aku ke rumah Sauban. Dalam riwayat lain, sahabat yang datang ke rumah Sauban, jam 6 pagi berangkat ke rumah Sauban. Apa yang terjadi? Jam 9 baru sampai di rumah Sauban. Artinya apa? Jarak masjid dengan rumah Sauban 3 jam. 3 jam jarak. Bayangkan. 3 jam. Seandainya di masjid hari ini sholat subuh. Kalau kami di Pekanbaru ini jam 5 sholat subuh. Kalau Jakarta mungkin jam setengah 5. Kalau di Pekanbaru jam 5 kurang lebih. Berarti Sauban berangkat ke masjid jam 2 pagi. Gelap. Tanpa ada penerangan. Gurun pasir dingin menusuk tulang sumsum. Bahkan binatang buas menerkam lubang-lubang terjadi. Karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan dia tidak mau menipu, membohongi Allah. Dia ingin bersama Allah dalam surga, bersama Rasulullah.
dia tetap berangkat ke masjid 3 jam. Sekarang pertanyaannya, kita yang ada di Cinere, kita yang ada di Jakarta, di Depok, dimanapun berada, berapa jarak masjid dari rumah kita? Berapa jarak? 5 menit, 10 menit, itu pun pakai motor NMAX, itu pun pakai motor Beats. Kita bukan jalan kaki seperti sahabat 3 jam. Yang lebih menyedihkan lagi, apa yang terjadi? Ketika Rasul sampai di rumah sahabat, diketok pintu, Assalamualaikum, yang nyaut seorang perempuan. Dan perempuan ini mengatakan, Waalaikumsalam, aina Sauban, mana suamimu Sauban? Apa jawabannya? Suamiku Sauban, Allah mencintai suamiku, Allah rindu dengan suamiku, Allah sayang pada suamiku. Suamiku Sauban qad tufiya ya Rasulullah, telah meninggal dunia, telah wafat. Dia pergi untuk selama-lamanya meninggalkan aku, istri dan anak-anaknya. Tahukah anak-anakku sekalian, ternyata yang memisahkan Sauban dengan masjid kematian. Yang memisahkan Sauban dengan masjid kematian. Seandainya Sauban tidak mati, seandainya ruh dan jasadnya masih bersatu, maka tidak akan pernah berhenti melangkah di subuh hari datang ke masjid walaupun 3 jam perjalanan. Allahu Akbar. Yang bikin sedih lagi, istrinya mengatakan, ketika sebelum kematian suamiku, dia mengucapkan 3 kalimat diulang-ulang. Apa kalimat itu? Dengarkan, simak dengan iman. Yang pertama, ya Allah, dia melihat ke atas suamiku sambil berkata, ya Allah, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Kenapa nggak jauh lagi ya Rabb? Kenapa nggak jauh lagi, diulang-ulang kata itu, kenapa nggak jauh lagi? Istrinya tidak paham, bahkan Rasul pun tidak paham. Jibril memberi kabar, ternyata Sauban melihat tempatnya di surga sebelum kematiannya. Makanya diucapkan, kenapa nggak jauh lagi? Ternyata Sauban melihat rumahnya di surga, 3 jam kecil rumahnya, 5 jam, 7 jam lebih besar. Dia menginginkan lebih jauh lagi masjid dari rumahnya. Kenapa? Dia tidak ingin dapat istana kecil dalam surga. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita hari ini? Dalam momentum hijrah ini. Kadang-kadang anak alay pernah berkata, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi. Masjid depan rumah ku lewati. Sedih kita mendengarnya. Masjid depan rumah berat langkah kaki kita. Makanya banyak orang munafik di Indonesia. Naudzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di dalam. Yang selanjutnya, yang kedua kata istrinya, dia mengucapkan kalimat berulang-ulang. Ya Rabb, ya Allah. Kenapa? Kenapa nggak yang baru ya Allah? Kenapa nggak yang baru ya Rabb? Kenapa nggak yang baru ya Rabb? Yang menangis suamiku. Tahukah anak-anakku, guru-guru yang mulia, apa maksudnya? Ternyata Sauban saat itu melihat ada bapak tua kedinginan. Dan Sauban sebelum berangkat ke masjid pakai 2 lapis baju. Karena perjalanan jauh, di dalam yang bersih, di luar yang kumal kusam-kusam. Ya, sampai di masjid nanti dibukanya. Tapi di tengah jalan saat itu melihat bapak tua kedinginan, yang usang-usang dibuka, diselimuti bapak itu. Dia menyesal. Kenapa nggak yang baru yang diberikan? Kenapa nggak yang baru yang kuberikan? Ternyata Sauban melihat pakaian dalam surga. Yang ketiga, ya Rasulullah, sebelum kematian suamiku, dia mengucapkan kalimat, ya Rabb, ya Allah, kenapa nggak semuanya? Kenapa nggak semuanya ya Rabb? Kenapa nggak semuanya ya Rabb? Sambil menangis, dan ucapan terakhir dari mulutnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia meninggal, dia pergi selama-lamanya dan tidak lagi berucap apa-apa. Artinya apa? Yang ketiga itu kenapa nggak semuanya? Ternyata Sauban pernah berjumpa fakir miskin kelaparan. Dia bawa uang receh. Riwayat lain mengatakan bahwa khubz roti, diberi anak kecil itu roti, setengah dia makan. Padahal dia masih kenyang. Kenapa nggak diberikan semua? Dia menyesal. Ya Rabb, kenapa nggak semuanya? Sauban yang sudah pasti masuk surga menyesal. Kenapa nggak berikan yang terbaik untuk Allah? Jadi artinya apa? Artinya apa semua ini? Saya menceritakan kisah ini. Sauban yang sudah pasti masuk surga menyesal. Makanya betul kata orang Indonesia, penyesalan itu datang di belakangan, di depan namanya pendaftaran. Artinya apa? Saya teringat dengan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia, keberkahan, kesuksesan, bahkan kesehatan di dunia ini sebelum memberikan yang terbaik untuk Allah yang engkau cintai, yang kau miliki. Makanya anak-anakku, setelah kalian dewasa nanti, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang mementingkan pribadi kalian. Mungkin hablum minallah kalian baik, tapi hablum minannas kalian tidak baik. Banyak orang sukses dalam ibadahnya, tapi gagal dalam bermuamalah dengan sesama, tidak peka. Padahal Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai yang di bumi, makhluk yang di langit mencintai. Tapi hari ini apa yang terjadi? Kita zikir untuk pribadi kita. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali, saya pernah membaca ada kisah seorang ahli ibadah, ahli tahajud, tidak pernah berhenti tahajud, tapi tempatnya di neraka. Kenapa di neraka tempatnya? Karena dia zikir untuk pribadi, baca Quran untuk pribadi, sholat untuk pribadi, dia puasa untuk pribadi. Ketika tetangganya sakit, dia tidak pernah
membantunya. Ketika tetangganya sakit, tidak pernah menjenguknya, tidak pernah membantunya. Bahkan ketika tetangganya saat itu kelaparan, dia tidak pernah memberikannya. Makanya pada momentum yang terbaik, kalian masih muda, kalian masih hebat, masih kuat. Ustadz Oren pengen kalian, jangan sampai kalian mementingkan pribadi kalian. Semakin kalian membantu orang lain, maka Allah akan berkah hidup kita. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan bantu seorang hamba ketika hamba suka membantu kawan-kawan yang lain, orang-orang lain. Makanya, mana kusut min malin bisedekati, tidak akan berkurang harta yang kita sedekah, kita infakkan. Ini saat yang betapa banyak orang kena wabah virus corona ini sembuh gara-gara dia berbagi dengan sesama. Makanya momentum hijrah ini mengajarkan kepekaan. Perasaan kita bagaimana ketika kematian menjemput kita dan kita memiliki harta dan itu yang kita berikan. Itu yang menyebabkan penyembuhan dosa-dosa penyakit kita. Rasul mengajarkan da'u maradakum bis sedekah. Selain perbaiki sholat kalian, kalian jangan pelit, kedekut, sama masyarakat. Kedua adalah suka berbagi dengan sahabat kalian, suka berbagi dengan teman-teman kalian. Jangan pelit dalam hidup ini. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz orang mencintai kalian karena Allah. Ustaz orang mencintai kalian karena Allah. Makanya Rasul mengajarkan silman qata'akan, sambung tali silaturahim. Ya, kawan kalian, ya, apalagi adik kakak, jangan putuskan silaturahim kalian. Ya, sambung tali silaturahim. Kenapa? Ini menyebabkan rezeki kita lancar insyaallah. Di masa pandemi ini, saya pun melakukan itu di Sumatera, saya silaturahim terus hari ini. Bagaimana saya berjuang ke kampung, tidur dengan masyarakat, kadang-kadang dekat kandang ayam, walaupun mohon maaf di Jakarta mungkin bayaran mahal, tapi ketika saya merasakan nikmatnya tidur di kampung ke kampung dengan masa-masa wabah virus ini, saya mendapatkan sesuatu hal yang tidak pernah saya dapatkan semasa di Jakarta. Artinya apa? Silaturahim tadi membawa keindahan. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan wa'ati man haramaka. Beri orang yang pelit kepada, beri orang yang bakhil kepada. Artinya apa? Balas keburukan dengan kebaikan. Teman kalian berbuat jahat kepada kalian. Ini momentum hijrah. Balas keburukan dengan kebaikan. Tulis di wall Facebook kalian. Ini momentum hijrah. Balas keburukan dengan kebaikan. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Biarlah kita menjadi orang yang mungkin hari ini dizolimi, disakiti. Tapi ingat, janji Allah pasti. Orang yang sabar menghadapi ini semua. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang selalu minta bantu dengan sabar, dengan Allah, dengan sholat. Maka Allah akan menjadikan hidupnya happy ending kalau dalam film sinetron. Happy ending insya Allah. Ya, semakin dizalimi, disakiti, maka yang terakhir Rasul mengajarkan wa'fu amman dzalamaka. Maafkan orang yang menzalimimu, menyakitimu. Jangan dendam, jangan pernah dendam. Ya, anak-anakku jangan pernah dendam dalam hidup. Kadang-kadang kita kesal dengan kawan, kesal dengan tetangga, kesal dengan siapa. Jangan berlarut. Kenapa? Itu yang mematikan hati kita dan membuat kita stres, ujung-ujungnya kita berpenyakit, akhirnya kita wassalam, pergi itu selama-lamanya. Artinya apa? Jalani hidup. Selalu kita berbaik sangka kepada orang. Di momentum hijrah yang terbaik ini, yang jelas intinya apa yang mesti kita lakukan yang terbaik. Jangan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tinggalkan. Ya, mungkin di handphone, sekarang kita pegang handphone. Alasan kita dari, alasan kita belajar. Alasan kita belajar. Tapi pada kenyataannya, kita main game online. Kita bermaksiat, menonton film porno, macam-macam. Demi Allah, tinggalkan semuanya anak-anak. Hidup kalian tidak akan berkah. Karena min husni islamil mar'i, ya, min husni islamil mar'i, di antara kesempurnaan Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, makanya beruntunglah orang yang suka beribadah. Min alamati hubbillahu bil ibadah. Di antara tanda Allah mencintai seorang hamba, hamba itu hobinya ibadah. Mudah-mudahan semua siswa-siswa SMA Apisena hobinya ibadah, hobinya tilawah, hobinya tahajud, hobinya duha, hobinya melakukan kebaikan. Mudah-mudahan itu semuanya yang kita inginkan. Jadi anak-anakku, yang ketiga adalah ya, jangan putuskan tali silaturahim, tetap berbuat baik kepada orang yang menyakitimu, karena bagaimanapun ini di ujung kehidupan. Hari ini banyak cobaan kalian, ujian kalian, mungkin kami akan sudah tua, ya, cobaan kalian lebih berat lagi nantinya. Yang jelas dengan banyak ujian itu tandanya kalian akan naik kelas. Makanya asyadul bala, kata Rasulullah, paling berat ujiannya itu adalah al-anbiya, para nabi, sumal aulia, setelah itu waliullah, sumal ulama, setelah itu para ulama, orang-orang alim, seperti kalian nanti menjadi orang alim di SMA Apisena, ujiannya banyak. Makanya di dalam momentum hijrah ini, yang mesti kalian hijrah apa? Nah, ini Ustaz Oren bagi ya. Hijrah yang pertama adalah i'tiqadiyah, ya, keyakinan kalian, akidah kalian.
Ya, jangan sampai kalian menjadi orang-orang syirik. Ini pesan yang pertama. Jangan sampai kalian menjadi orang yang menyekutukan Allah, lebih takut kepada makhluk daripada Allah. Betul, bukan berarti kita tidak takut dengan corona. Corona ini tentara Allah. Ya, kita takut dengan corona sebagaimana kita takut pada serigala dan harimau. Tapi bagaimanapun ini adalah datangnya dari Allah, kita tetap menjaga diri kita, imun kita, apalagi iman kita. Kalau bahasanya di sini adalah bagaimana kita, akidah kita, keyakinan kita kepada Allah semuanya, makanya doa. Nah, nih, sebimbing kalian doa sebelum nanti terakhir berdoa, Allahumma anna hadal marad jundun min junudi. Kalian paham ini? Ya Allah, sesungguhnya wabah virus ini adalah tentara di antara tentaramu. Tusibu biman tasya. Engkau berikan kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tasrifu anhu man tasya. Engkau jauhkan dari siapa yang kau kehendaki. Ya. Allahumma fasrifu anna. Ya Allah, jauhkan dari kami wabah virus corona ini. Wa an ahlina, dari keluarga kami. Wa an darorina, dari istri kami. Wa an darorina, dari anak cucu keturunan kami. Wa an biladina, dari bangsa negara kami. Wa an biladil muslimina khasah. Nah, itu doa. Ya, ini keyakinan kita kepada Allah. Tidak ada obat penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, obat bisa kita cari dengan cara da'u maradakum bisadaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Ini musibah wabah. Banyak sedekah. Yang kedua apa? As-sadaqatul fil bala. Ya, sedekah itu akan menghilangkan bala, bencana, musibah. Jangan pelit, jangan pelit. Di masa-masa pandemi ini, Ustadz Oren juga setiap Jumat pagi berbagi dan berbagi. Minimal 100 kotak nasi. Minimal itu setiap Jumat. Karena bagaimanapun ini tahadus bin nikmah. Agar apa? Allah bantu kesehatan kita. Kita tetap imun kita meningkat, iman kita mantap. Akhirnya apa? Kita tidak takut. Masih ingat Ustadz ketika di Gontor, Imam Kiai Zarkasi berpesan kepada kami santrinya. Apa kata beliau? Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Nah, itu pesan beliau. Masih ingat, semua alumni pasti tahu. Ya, keyakinan kita kepada Allah harus yakin, karena kematian itu Allah yang menentukan. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah. Simak dengan iman. Tidaklah seseorang itu akan mati tanpa izin Allah. Ya, banyak orang sembuh karena corona. Kenapa? Karena dia percaya diri, positive thinking, jangan lemah menghadapi ini semua. Kita harus nikmati, kita harus menjadi orang-orang yang hebat. Yang kedua adalah hijrah fikriyah. Ya, pola pikir kita jangan sampai pola pikir kita dikaburkan, bahkan didangkalkan oleh orang-orang yang hari ini ingin menghancurkan generasi kalian. Ada yang menjauhkan kalian dari Al-Quran, menjauhkan kalian dari masjid, menjauhkan kalian dari ulama. Pesan Ustadz Oren, dekati ulama, baik melalui mungkin seperti ini, ya, Zoom meeting, dekati Al-Quran, jangan pernah berhenti Al-Quran. Kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz sehari, biar imun kalian naik. Karena dengan Al-Quran imun naik. Ya, Al-Quran yang kalian baca itu menyebabkan imun kalian naik. Apalagi iman sudah pasti mantap. Ya, Ayahanda Habibi itu rutin baca Quran. Beliau luar biasa, otaknya cerdas karena Al-Quran. Mudah-mudahan kalian juga di SMA Apisena karena Al-Quran kalian cerdas. Fikriyah kalian. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Syuriah. Perasaan kalian. Yang harus kalian hijrah apa? Perasaan kalian, kepekaan kalian, suka membantu, tidak tidak individualisme, tapi kalian betul-betul menyatu dengan masyarakat, menyatu dengan keadaan, ya, peka ketika melihat orang susah, ya. Kalau tidak bisa memberi, ya berdoa, doakan itu paling lemah. Makanya kalau bahasa Rasulullahnya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran ketika punya kekuasaan, ubah dengan tangan. Tidak bisa dengan apa? Kalau tidak bisa dengan tangan apa? Dengan pikiran kita, ya, dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan jabatan pangkat kedudukan kita nggak punya fabilisani. Kalau saya dengan mulut mengajak orang kulil haqqa walau kana murad, mengajak orang walaupun itu pahit, yang penting saya sampaikan. Kenapa? Dunia sementara, akhirat selamanya. Saya berpesan kepada adik-adik, anak-anak saya maaf Apisena, dunia ini bukan tempat tinggal. Ingat kalian ya, dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal. Di mana kita tinggal Ustadz Oren? Nanti di surga insya Allah. Semua anak-anak SMA Apisena di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas, intinya saya ingin menyampaikan perasaan Islam, perasaan kita berislam, semua aktivitas kita sesuaikan dengan ajaran. Ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, jauhi. Ya, say no to drug, say no to pacaran. Nanti kalau kalian sudah sukses, insya Allah semua jodoh itu akan datang. Saya dulu tanya Ustadz Suheli, saya orang paling jelek di Darun Najah. Saya nggak berpacaran, tapi setelah belajar barulah datang perempuan itu yang melamar, bukan saya yang melamar. Nah, itu artinya apa? Fokus kalian, tinggalkan pacaran. Ya, momentum hijrah ini tidak ada istilah pacaran dalam Islam. Pacaran dalam Islam mungkin setelah kita menikah baru indah pada akhir insya Allah. Terus yang selanjutnya, yang terakhir,
hijrah kalian sulukiyah, akhlak kalian, tingkah laku kalian berubah ya. Yang selengean, ya yang wajahnya mungkin selama ini gayanya terlampau sombong, kita mulai tawadu. Yang pemarah mulai sabar ya. Ini akhlak kita rubah. Karena bagaimanapun ya, kalau ingin banyak teman, perbanyak senyum. Tabassumu kali akhi kasadaqah. Senyummu kepada sahabatmu, ramah tamahmu, sopan santunmu kepada orang lain, itu menyebabkan kalian mendapatkan keberkahan. Bahkan itu adalah dapat pahala dari Allah. Ya, bahkan itu sedekah. Jadi anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ustadz Orhan mengakhiri dengan doa, yang jelas Ustadz Orhan berpesan, pertama perbaiki sholat kalian. Kalau bisa subuh kalian berjamaah. Kalau nggak bisa ke masjid, ke surau, berjamaah dengan keluarga di rumah. Itu pesan pertama. Karena sholat berjamaah afdolu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat berjamaah itu lebih baik ya daripada sholat sendirian. 27 derajat pahalanya. Kalau sendirian cuma 1. Kalau ibaratkan Kijang Innova dapat 27. Kalau jamaah, kalau sendirian dapat cuma 1. Dikit cuma. Allah tidak memperlihatkan itu abstrak semua. Kenapa? Allah akan uji iman kita. Terus yang kedua, anak-anakku pekalah dalam kehidupan ini, dalam momentum hijrah ini, jangan kalian sombong, angkuh, bahkan pelit, kedekut, bakhil, tamak, bin syarakah. Suka berbagi dengan siapa saja yang kalian, ketika kalian mampu, ya beri. Ketika kalian tidak mampu, itulah saat paling indah untuk memberi. Dan Allah akan ganti berlipat ganda, semua hajat Allah kabulkan, dan kita jauh dari wabah virus corona ini, insyaAllah. Yang ketiga, pesan Ustadz, pada kalian anak-anakku, jangan sekali-kali kalian putus tali silaturahim, ya, walaupun saat ini kita di rumah saja, mungkin tidak kemana-mana, silaturahim kalian. Tidak bisa bertatap muka, mungkin melalui WA. Kirimkan pesan-pesan dakwah, pesan-pesan yang baik. Karena demi Allah, ketika itu kalian sampaikan, orang mendengar dan disebarkan lagi, itu dapat pahala jariah insyaAllah. Ya, surga tempat kalian. Yang selanjutnya, yang terakhir, jangan lupakan ketika masa-masa PPKM ini, walaupun diperpanjang katanya, bahagiakan orang tua, maka akan bahagia hidup. Hormati orang tuamu, akan terhormat hidup. Muliakan orang tuamu, akan mulia hidupmu. Hargai orang tuamu, akan berharga hidup. Jadikan ibu dan bapakmu ratu dan raja dalam rumah tangga, maka nanti kau akan kaya, rezekimu seperti ratu dan raja. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan pernah tidak membantu orang tua mencuci pakaian, membantu pembantu kita yang perempuan, ya, yang putri, ya, jangan berleha-leha, jangan di kamar saja. Berjuang, gerakkan badan kalian. Kalau enggak kalian sakit nanti. Kalau enggak sehat kalian. Kalau enggak bergerak dengan cara ngepel, kalian yang bantu di rumah tangga. Berjuang, fastabiqul khairat. Ini 4 pesan pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kalian anak-anakku semuanya, guru-guru saya, guru Apisena, saya minta maaf kalau salah dan kilap. Yang jelas Ustadz Orhan ingin menyampaikan, ini akhir zaman, jangan lagi ditunda-tunda untuk hijrah ke jalan yang benar. Dari maksiat kepada taat, dari sholat di rumah ke masjid, dari tempat hal yang tidak baik kepada hal yang baik, dari kegelapan ke tempat yang terang benderang. Mari kita cari keberkahan dari Allah. Kita berebut untuk mencari keindahan yang akhirnya kita berjumpa Allah dan bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu nanti lagi, nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti di kapan. Nih, kita nggak tahu kematian. Kematian tidak menunggu tua, kematian tidak menunggu sakit, kematian itu tiba-tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqim. Ketika ajal datang, semuanya akan selesai. Makanya hati-hati, tundukkan wajah, aminkan doa saya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Walakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa azwajana wa man hawlana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa yamna lisyarri wa dhari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hari ini hamba bersama anak-anak hamba SMA Apisena Cinere, ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Kenapa wabah virus ini tidak pernah berhenti, ya Allah, dan tidak pernah pergi? Mungkin ini semua teguran darimu, mungkin karena dosa yang kami lakukan. Dosa yang kami lakukan, ya Allah. Dosa kecil, bahkan dosa besar. Dosa yang tersembunyi, bahkan terang-terangan, ya Allah. Ampuni dosa kami.
Mulut kami berdosa berbicara aib orang, ghibah, fitnah. Tangan kami berdosa menjamah yang bukan milik kami, ya Allah. Mata kami berdosa, ya Allah. Kami melihat sesuatu yang tidak Engkau ridhoi melalui handphone kami, ya Allah. Ampuni dosa kami. Ampuni kesalahan kami, ya Rabb. Kami mohon kepadamu, ya Rabb. Kami lemah di hadapan-Mu. Dosa telinga kami, bahkan dosa kemaluan kami, ya Allah. Seandainya di antara kami pernah melakukan perzinahan, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Di momentum hijrah kami, jadikan kami orang yang baik, orang yang terbaik di antara yang baik, ya Allah. Kami berjanji di tahun baru Islam ini, kami akan menjadi orang yang ahli ibadah, kami ahli sedekah, ahli yang berakhlak, berkarimah, bisa membahagiakan orang tua kami, ya Allah. Tidak menyakitinya lagi dan berbohong kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepada Engkau, berikan kepada kami yang terbaik dalam hidup yang singkat ini. Seandainya dosa kami banyak kepada orang tua kami, ampuni dosa kami. Orang tua yang bersusah payah membesarkan kami, berjuang, ya Allah. Kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Ampuni dosa orang tua kami, ya Rabb. Orang tua kami bertukus lumus siang dan malam. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah. Kadang-kadang dia tidak takut dengan corona karena ingin mencari nafkah untuk kami, anak-anaknya. Seandainya di antara kami, ya Allah, ada orang tua kami telah meninggal, ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, terangi kuburannya, jauhkan dari azab kuburmu, ya Allah, jauhkan dari siksa kubur, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Rahman, jangan Engkau siksa, jauhkan dari belatung, semut, ular yang akan merobek-robek kain kapan dan jasadnya, ya Allah. Jauhkan dari belatung yang akan masuk ke hidung, ke mulut, ke kemaluannya, ke matanya, ya Allah. Kekal abadikan kain kafannya bersih putih sampai hari kiamat seperti para ulama dan para syuhada. Ya Allah, orang tua kami yang telah membesarkan kami, ampuni dosanya. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga yang bercahaya. Jangan jadikan kuburan orang tua kami hufrah min hufarin niran, lubang-lubang api neraka yang menyala, ya Allah. Ya Allah, seandainya orang tua kami hari ini masih hidup, panjangkan umur taatnya, panjangkan umur ibadahnya, sembuhkan penyakitnya, murahkan rizkinya, ya Allah. Kami berjanji, kami akan berbakti kepada orang tua kami. Kami tidak lagi menyakitinya, membohonginya, ya Allah. Kami akan berjuang, ya Allah, membahagiakan masa tua orang tua kami, agar hidup kami berkah, kesehatan kami selalu Engkau jaga, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami. Guru-guru kami yang telah mendidik kami, ya Allah. Panjangkan umur taatnya, panjangkan umur ibadahnya. Guru-guru kami yang berjuang, ya Allah, agar kami cerdas, menjadi anak Indonesia yang cerdas. Ampuni dosanya, murahkan rezekinya, murahkan rezeki mereka, ya Allah. Murahkan rezeki mereka, ya Allah. Engkau yang membukakan rezeki mereka, ya Rahman. Guru-guru kami semuanya, Pak Hadi, kepala sekolah kami semuanya, ya Allah. Kami mohon kepada Engkau. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan musibah ini dari kami. Cepatkan musibah ini pergi dari kami, agar kami belajar normal seperti semula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Guru-guru yang mulia, Pak Adi, anak-anakku, saya minta maaf kalau salah dan khilaf. Saya mencintai antum semua karena Allah Subhanahu wa taala. Bahagiakan orang tua, perbaiki sholat kita. Jangan pernah berdusta dan berbohong, apalagi membohongi Allah. Jangan menipu Allah, cukup sudah cari kemurkaan dari Allah. Bahagiakan Allah, maka akan bahagia hidup kita. Ihfadillah, yahfazka. Jaga Allah, maka Allah akan menjaga kita, insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau salah dan khilaf. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz yang telah memberikan tausiahnya. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahnya nih masih lama waktunya. Jadi karena itu saya membuka untuk sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin kalau misalkan ada pertanyaan nih untuk Ustadz, silakan saja langsung on mic ataupun di kolom chat juga boleh ditulis pertanyaannya. Silakan, ada yang bertanya, silakan anak-anakku.
Oke. Silakan anak-anak. Mungkin Halim bisa membuka nih. Oke, saya dulu nih pertanyaannya untuk Ustaz. Saya ingin nanya nih, Ya. melatih kepekaan sosial kira-kira bagaimana ya caranya yang efektif gitu? Iya. Gimana? Jadi untuk melatih kepekaan sosial itu cara yang efektif itu bagaimana, Pak Ustaz? Langsung jawab ya. Ya, silakan langsung jawab saja. Ya. Iya, itu memang albiah, lingkungan mempengaruhi kita ya. Ya, termasuk keluarga kita, orang tua mempengaruhi kita. Makanya kalau saya mengajarkan kepada anak-anak saya itu, ya kadang-kadang saya makan di restoran yang mahal sekali. Kadang-kadang saya bawa ke warteg. Gitu. Artinya kita ajarkan anak kita ke tempat orang-orang kaya, tapi jangan lupa, saya pun setiap Jumat itu ke Pemulung. Kadang-kadang saya ke ke Jakarta Timur, ada komunitas pemulung di situ. Saya ngisi juga rutin di situ. Mereka duduk bersama mereka berbagi senasib, sedekah nasi bungkus. Terus saya ke Pondok Aren yang ada di Tangsel juga ada komunitas pemulung di situ. Saya berbagi juga di situ. Dan sekarang juga ada di bawah jembatan di Gaplek. Saya juga berbagi di situ dengan anak-anak yang yang mencat badannya sampai itu saya juga berkumpul berbagi-bagi di situ. Artinya duduk bawa anak-anak ke situ, artinya ajarkan dia beginilah hidup. Suatu hari nanti jangan pernah menghina, jangan pernah menjelek-jelekan, memburukkan, karena suatu hari nanti dunia ini berputar. Jadi artinya begini, jangan pernah kita selalu, mungkin kita ini banyak zona aman ya. Apalagi anak-anak di SMA Avicenna, menengah ke atas mungkin semuanya, tidak pernah kita mungkin melihat turun ke bawah langsung. Bagaimana penderitaan mereka, duduk bersama mereka, bahkan saya tidur. Saya pernah tidur 3 hari bersama mereka. Ya Allah, mungkin menangis kita. Mandi saja susah. Air harus dibeli, kadang-kadang air itu sedikit, dan itu mau wudhu aja susah, apalagi mandi. Gitu. Jadi kadang-kadang, ya disitulah ujian dari Allah itu. Kita belajar itu, caranya adalah, kalau bisa, kita ini belajar, makanya ada di sekolah kita itu, ada namanya camping. Ada mukhayyam, ada pramuka. Itu mengajarkan kepada kita arti kepekaan. Ya, kalau tidak ada itu semuanya, maka kita akan sombong, angkuh, bahkan kita tidak peduli dengan sesama. Dan itu yang terjadi di Indonesia hari ini. Banyak orang menari di atas penderitaan orang lain. Iya, itu yang terjadi. Ya, mungkin itu jawaban saya sementara. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ada pertanyaan lagi nih dari saya, yaitu di era yang sekarang nih yang banyak teknologi yang canggih gitu dan pengaruh yang besar, itu gimana cara memelihara keyakinan? Ya. Silakan Pak. Ya, masalah keyakinan kita akidah ya. Ini akidah kita memang sekarang lagi diobok-obok ini ya. Yang jelas intinya, kalau saya berpesan buat anak-anak semua, jangan tinggalkan majelis ilmu. Ya, baik ilmu secara dunia hari ini maupun ilmu akhirat kita, agama ya. Jangan jauh daripada majelis ya. Maksudnya jalan majelis, duduk, mendengarkan pengajian, karena bagaimanapun jangan sampai kita pun juga terjebak dengan sekarang Indonesia ini semuanya masuk ya, baik aliran sesat, ya aliran yang baik, semuanya bercampur aduk sekarang. Makanya di sini sebelum kita mencari ilmu, maka kita harus tahu dulu siapa guru kita. Itu harus kita pahami. Ya, jangan sampai kita salah jalan. Ya, ini juga masalah akidah ya, masalah akidah kita, karena kita di bawah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Di sini banyak komunitas atau mohon maaf organisasi atau mohon maaf aliran ya. Dan saya merindukan sejak dulu sebelum pulang dari Malaysia S3, yang saya rindukan apa? Semua komunitas di Indonesia ini, aliran Indonesia ini bersatu yang di bawah nama Ahlussunnah wal Jamaah ya. Yang saya rindukan apa? Dahulukan ukhuwah dan dakwah. Biarlah kita mungkin di Salafi, biarlah kita di Jamaah Tabligh, biarlah kita di NU Muhammadiyah. Yang penting kita dahulukan ukhuwah. Perbedaan itu semua masalah furu'iyah. Tapi masalah keyakinan, akidah kita tetap ittifaq, sepakat. Itu yang saya inginkan betul kadang-kadang, tapi yang meruncing hari ini, kadang-kadang ada orang yang benci dengan Islam, dipotong-potong video itu, diadu domba di antara ulama satu dengan ulama yang lain. Na'udzubillah. Makanya anak-anakku, sebelum kalian mengambil satu ilmu, kalau bahasa kitanya, bahasa Allahnya, ya, kalau datang kepada engkau wa ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik kepadamu memberikan sesuatu kabar berita, klarifikasi. Tanya, jangan sampai terprovokasi. Nah, ini yang untuk menjaga akidah kita. Jangan langsung mentah-mentah ditelan, langsung diambil ilmu itu.
Kadang-kadang karena ada perbedaan sedikit, barusan saya tadi juga ada yang nanya, Ustaz, dalam sholat katanya dalam kita ruku, dalam sujud itu ada tambahan, kita boleh berdoa, boleh nggak Ustaz? Nah, ini karena mungkin pemahaman tadi, boleh saya bilang, ada itu sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Ya, di luar rukun sholat yang wajib, saya bilang kan. Jadi artinya apa? Memberikan pemahaman kepada kawan-kawan kita orang lain, ya, kepada siapa saja yang mungkin hari ini mungkin mohon maaf kita jauh dari agama, jauh dari bertanya tentang agama, akibatnya apa? Akidah kita terkikis, keyakinan kita kepada Allah goyang, yang akibatnya apa? Kita takut kematian dan mencintai dunia berlebih-lebihan. Ini yang terjadi hari ini. Ya, orang bukan hanya takut karena wabah virus corona, tapi takut karena ketakutan, takut mati gitu. Kenapa? Ya bisa jadi karena kita tidak yakin dengan Allah. Kita tahu siapa itu Allah, kita tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi, tapi kita tidak memberikan haknya Allah, yaitu apa? Kewajiban kita beribadah, kewajiban kita taat dan tunduk padanya. Tadi saya sampaikan, wa makana li nafsin antamuta illa biidznillah. Harus yakin itu. Setiap jiwa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Yakinlah, kita ikhtiar, usaha, doa dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dengan selalu menjaga jarak, berhati-hati kemanapun. Artinya apa? Ya akidah kita. Makanya pesan dari ulama itu kepada anak-anaknya, saya juga berpesan kepada anak-anak saya, yang pertama itu apa? Jangan kalian syirik, nak. Jangan kalian syirik. Jangan sekutukan Allah. Itu bikin murka Allah. Karena dosa yang tidak diampuni itu adalah syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Iya. Oke. Itu sementara. Ini Halim di chat ada Dinda bertanya. Ya Pak, ada Dinda Kalisa dari 11 IPA bertanya, Ustadz izin bertanya, di tahun yang baru ini, motivasi apa yang bisa Ustadz berikan untuk kita semua agar dapat lebih semangat dalam beribadah? Dan bagaimana cara kita untuk bisa istiqomah dalam melakukan ibadah atau kebaikan itu? Ya. Untuk Pak Ustadz dipersilakan. Ananda, apa yang kita hobi? Pokoknya kita hobi apa sekarang? Hobi kita apa? Olahraga apa hobi kita? Futsal. Kalau yang laki-laki futsal. Kalau yang perempuan hobinya apa? Ya maksudnya yang positif ya, hobi yang positif. Biar kita bersemangat, hobi kita itu kita dalamin. Hobi kita dalamin sambil beribadah kepada Allah. Artinya apa? Sesuatu pekerjaan yang kita cintai itu akan meringankan beban kita. Akhirnya apa? Kita happy. Kita senang. Ya, tidak ada keterpaksaan. Makanya anak-anakku yang bertanya, yang Putri tadi, ya, kalian bagaimana supaya tetap semangat di tahun baru Islam ini? Salah satu caranya adalah fokus dengan hobi kalian. Kalian hobi menghafal Quran, menghafal, terus pertahankan hafalan itu, ya. Terus gali apa yang kalian hobi, matematik, kalian mantapkan di matematik itu. Kalian hobi di apa? Di fisika, hobi mantapkan di situ. Nah, sambil di situ ada namanya kita combine-kan, kita satukan dengan ibadah kepada Allah. Caranya gimana caranya? Caranya adalah apapun yang kita cari dalam hidup ini, tanpa kita mendahulukan Allah, tanpa kita mendatangkan Allah, maka semua itu akan sia-sia. Ya, nggak ada maknanya. Makanya niatkan ibadah, semua yang kita lakukan, hobi yang kita lakukan yang positif itu, niatkan ibadah untuk Allah. Karena kita manusia ini kadang-kadang, mohon maaf ya, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam mengatakan, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah kalau kita taat kepada Allah. Makanya bagaimana supaya taat kepada Allah? Hobi kita tadi, kita satukan dengan ibadah kita. Ya, hobi yang baik maksudnya ya. Terus apa? Yang kusubil maksiat. Iman itu berkurang karena maksiat. Makanya apa? Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, contohnya sekarang kan banyak waktu kosong ini. Ini waktu kosong ini bahaya sekali. Ini setan mudah masuk. Kadang-kadang sendirian di kamar, sendirian di kosan. Kadang-kadang kita melakukan maksiat dosa. Kadang-kadang nonton melalui handphone kita. Ini setan bermain di situ. Makanya jangan ada waktu kosong. Kalau Allah mengajarkan faiza faraqta fansab. Kalau selesai suatu pekerjaan, kerjakan yang lain cepat. Bantu mak kita mencuci, bantu mak kita masak, bantu mak cepat. Jangan banyak tidur. Dengarkan anak-anakku, jangan banyak tidur, jangan banyak melamun, jangan banyak menghayal. Mimpi boleh, tapi kalian harus semangat. Mimpi itu buktikan mimpi itu dengan kenyataan. Itu maksudnya. Kenyataan. Mungkin itu. Ada yang lain? Saya Ustaz, boleh nanya Ustaz? Boleh, silakan. Bagaimana agar cara kita itu senang itu untuk melakukan sunnah-sunnah yang disenangi oleh Allah Ustaz? Itu saja pertanyaannya. Ya, saran saya pertama, beli buku-buku fadilah, keutamaan dalam ibadah.
Nah, ini kadang-kadang kita manusia ini senang dengan fadilah, keutamaan. Maksudnya fadilah itu begini. Iya. Kalau saya sholawat, apa efek Yang didapat. Contoh, Iya. man sholla alayya sholatan, kata Rasulullah, siapa yang bersolawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi wasallam. Ini kan contoh saja. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. 10 kali. Nah, 10 kali bersolawat kepadanya. Padahal kita sekali cuman Allah balas 10. Luar biasa Terus ya. apa? Wahufat anu asru sayyat, ditutup 10 keburukan. Ya, warufi'an lahu asru darajat, diangkat 10 derajat. 10 derajat. Sekali selawat, itu sekali selawat. Ya, ini berbicara tentang fadilah keutamaan. Kalau ingin semangat dalam ibadah itu, kita harus tahu dulu, kalau saya baca ini, apa Manfaatnya. yang saya dapatkan? Kalau saya melakukan ini, apa yang saya dapatkan? Kayak contoh tadi, perbanyak sedekah. Kata saya kan, kalau ingin sembuh dari penyakit, umpamanya penyakit kita apa sekarang? Asam urat. Penyakit kita apa? Paru-paru. Ya Allah, bismillah. Mudah-mudahan dengan sedekah 5.000 ini Allah, paru-paru saya cepat sembuh. Bismillah. Nggak mungkin Allah dan Rasulnya berdusta, berbohong. Karena hadisnya sahih. Dawu mardokum bisadaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Bahkan sedekah yang paling afdol, lebih utama, lebih baik itu subuh. Ya, karena 2 malaikat turun. Yang satu berdoa untuk kebaikan, yang satu berdoa untuk keburukan. Artinya apa? Kita harus tahu dulu fadilah keutamaan. Ibadah yang kita lakukan itu yang memberi kita motivasi semangat. Banyak. Baca aja buku-buku tentang, contoh, kalau saya mengamalkan ini, apa yang saya dapat? Nah, banyak. Buku-bukunya banyak. Silakan cari di buku-buku toko Islam, ya, toko Muslim. Ya, maka itu yang menyebabkan kita semangat dalam ibadah. Ya, terserah. Mau beli buku, yang penting itu positif, yang baik. Ya, masalah khilafiyah, masalah furu'iyah itu jangan dipermasalahkan sekali, karena itu adalah ijtihad para ulama. Ya, kita bukan siapa-siapa. Kita tetap harus ihtiram, ya, dengan ulama-ulama yang telah berjuang untuk bagaimana Islam ini tersiar ke seluruh dunia, terutama ke Indonesia. Itu saja ya. Baik. Nah, oke. Masih ada? Lagi yang ingin bertanya? Silakan. Lagi Kalau bertanya? Saya ingin tanya dong. Ya, silakan. Nah, Saya Cedric dari 11 IP1. Ustadz, gimana sih biar ngebiasain buat sholat subuh di masjid, Ustadz? Iya. Kan kadang pasti suka ngantuk segala macam. Cara membiasakannya bagaimana? Sesuatu yang kita lakukan dalam ibadah pertama harus dipaksa. Sholat harus dipaksa. Baca Quran harus dipaksa. Ya, tahajud harus dipaksa. Duha harus dipaksa. Apalagi ibadah itu harus dipaksa. Awalnya. Saya waktu seperti kalian, anak-anakku masih sanawiyah aliyah, itu karena lingkungan yang membuat kebiasaan, sampai saya bergabung dengan almarhum Arifin Ilham, sampai saya bergabung juga dengan sahabat-sahabat saya, semua ustadz saya temanin, Khalid Basalamah juga, ya, semua sahabat-sahabat, karena sama dulu belajar, walaupun berbeda-beda secara aliran, tapi apa yang saya dapatkan di situ? Yang saya dapatkan adalah keistiqomahan untuk melakukan suatu amal ibadah yang akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau bahasa orang psikologi begini, sesuatu yang berawal, semua sesuatu itu dari pendapat, dari pandangan. Pandangan akan menyebabkan kita memberikan pendapat, dan pendapat itu akhirnya menyebabkan kebiasaan. Kebiasaan itu menyebabkan apa? Keistiqomahan. Artinya apa? Karena sudah biasa. Contoh, saya berat dulu untuk bangun jam 3 pagi atau jam 2 pagi, berat sekali. Tapi karena dipaksa, kadang-kadang dengan handphone, bunyi alarm, dulu dengan jam beker, kita kan. Tapi karena sudah terbiasa, akhirnya nggak perlu lagi. Dan mohon maaf, Allah sendiri yang membangunkan kita melalui malaikatnya. Sekarang itu walaupun kita jam 12 tidur, jam 1 tidur, jam 3 tetap bangun gitu. Dan kita pun bingung siapa yang membangunkan. Kenapa? Karena menjadi suatu hal yang sudah biasa. Ya, indah. Sama kayak bahasa, language is habit. Kalau kita biasa bahasa Inggris, ngomong terus, akhirnya lancar. Begitupun dalam ibadah. Ketika kita paksakan awalnya, ujung-ujungnya awalnya memberat, kadang ngantuk di masjid, ngantuk sama ketiduran, kawan udah pulang, kita masih tidur, diketawain, lucu. Tapi ketika keluar dari pesantren, malah kita yang tetap istiqomah. Kawan-kawan yang menertawakan kita malah kembali ke habitatnya yang buruk, yang jelek. Artinya apa? Disinilah caranya dalam ibadah itu memang awalnya harus dipaksa. Harus dipaksa. Kalau bahasa anak-anak dulu, kalau saya sebagai guru kepada anak saya, kalau yang besok yang hafal 3 juz Al-Quran, nanti Ustadz belikan handphone merek ini. Nah, itu awal. Ya, walaupun tidak ada keikhlasan, tapi ujung-ujungnya setelah itu dia nggak perlu itu lagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Dia hafal Al-Quran sampai 30 juz. Ya, santri saya baca
begitu. Di awalnya dikasih motivasi, ada yang dikasih sepeda, ada yang dikasih, mohon maaf ya, sampai kita kasih umroh. Ya, termotivasi dia. Tapi ujung-ujungnya apa? Ketika kita sudah pergi, dia sudah jauh, tidak kemana-mana, ternyata alhamdulillah. Dia nggak perlu lagi materi tadi, yang dia perlu adalah lillah, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di awal tadi sudah belajar. Ini bahasa agamanya apa? Riyadhah, latihan. Nah, latihan itu kan dipaksa. Sama kayak petinju, kita berlari harus dipaksa dulu awalnya. Tapi kalau sudah biasa, meloncat-loncat kita udah mudah, naik kuda juga begitu. Sekarang saya naik kuda juga. Awalnya jatuh. Sekarang udah lancar naik kuda, kencang. Kenapa? Karena kebiasaan tadi. Makanya begitupun dalam ibadah sholat subuh, Ananda, sholat subuh awalnya dipaksa. Bagaimanapun caranya salah satunya adalah kalau bisa tidur lebih cepat. Yang masih susah jam 9 udah tidur, jam 10. Jangan ngular ngidul, jangan nonton film Menangis Indosiar dulu. Ya, tidur. Biar jam 2, jam 3 bisa bangun langsung. Ya, kalau belum yang terbiasa, usahakan ba'da isya itu sudah istirahat kita. Kalau nggak ada kegiatan apa-apa, ya, akhirnya kita lebih cepat. Karena tidur dalam ilmu kedokteran itu yang sehat itu 8 jam, 6-8 jam gitu. Ya, begitu Ananda ya. Dipaksa dulu awalnya, nanti suatu hari nanti akan terbiasa. Saya juga dipaksa dulu awal. Tapi ya sampai hari ini alhamdulillah capek dalam dakwah, pulang jam 1, jam 2, tetap jam 3 kita tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Terus melakukan itu. Insyaallah. Dan itu kami lakukan sampai hari. Makasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada? Saya boleh nanya nggak? Silakan Nanda. Jadi saya mau nanya tentang cara membatasi dan mengontrol diri agar terhindar atau terjauhi dari pemahaman-pemahaman yang memang menjerumusnya itu pada kemaksiatan gitu. Karena kan di usia yang remaja ini kerap kali kita ngerasa keliru gitu dengan mudahnya. Nah, gimana caranya agar tetap di jalur yang terbaik di jalan Allah gitu? Ya. Oke. Pernah dengar lagu Opik Tombo Ati? Weh. Iya. Tombo Ati. Itu 5 perkara nih. Itu 5 perkara. Yang pertama? Yang pertama. Salat wengi lakonono. Iya, sholat. Ya, ini makanya yang biar kita terhindar dari maksiat, terhindar dari dosa. Ini 5 Tombo Ati ini bagus sekali nih, dinyanyikan oleh Opik, tapi maknanya dalam. Artinya apa? Ketika kita mengamalkan yang 5 ini, maka insya Allah maksiat yang disebutkan Ananda tadi akan terhindar. Kenapa? Karena lingkungan kita, bi'ah kita sudah salihah. Bi'ah kita, lingkungan kita sudah baik. Ya, makanya saya sampaikan, ya, sholat berjamaah, tahajud ada di situ, zikir jangan ditinggalkan, Quran dibaca, sedekah jangan lupa. Yang jelas intinya apa? Teman-teman sahabat itu hati-hati mencarinya. Cari teman-teman yang rajin ke masjid. Jangan yang rajin ke diskotik. Jangan yang rajin dugem. Nah, karena itu mempengaruhi kita. Apalagi di grup WA. Nah, kadang ada grup WA ya. Kadang ceritanya tuh maksiat aja. Menjerumus saja. Ngirim hal-hal yang tidak baik, negatif. Ujung-ujungnya apa? Kita menghayal. Kita berpikiran negatif. Ujung-ujungnya apa? Maksiat. Dosa yang kita lakukan. Makanya hindarkan. Ya, hindarkan semua kayak gini karena bahaya akibatnya. Hati-hati. Hati-hati sekali. Ya, karena pergaulan itu menentukan. Kalau bahasa Rasulullahnya, kalau berkawan dengan pandai besi, kita akan keciprat baunya. Kalau berkawan dengan orang jual minyak wangi, maka kita akan wangi, ikut wangi. Walaupun hanya berteman, ya kena wanginya gitu. Makanya tergantung siapa yang kita temani. Agar maksiatnya jauh dari kita, berkawanlah dengan orang-orang yang berbicara tentang dakwah, tentang akhirat. Ya, kalau jumpa dengan dia, kita ingat akhirat, ingat neraka, ingat surga. Kalau berjumpa dengan dia, kita ingat Allah, bukan ingat siapa? Bukan ingat penyanyi K-pop Korea gitu. Nah, umpama ya. Ini umpama saja. Atau yang laki-laki ketika jumpa sama dia kok ingat penyanyi dangdut gitu. Kan ada begitu tuh. Nah, tapi mudah-mudahan anak SMA Avicenna nggak begitu. Ketika jumpa dengan temannya, dengan gurunya, langsung ingat dengan Mus'ab bin Umair, ingat dengan Hamzah, ingat dengan Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Mengingatkan kita untuk selalu dalam kebaikan. Nah, makanya untuk menghindari maksiat, Tombo Ati itu tetap kita jaga. Ya, jaga itu. Pahamnya itu, insya Allah. Ya, berkumpullah dengan orang-orang soleh gitu tadi ya. Nah, ini betul. Ini sekarang orang soleh semua nih.
Yang hadir nih di Zoom ini orang Sulawesi. Amin ya Allah, amin. Nah, yakin saya. Silakan lanjut. Apakah ada yang ingin bertanya? Mantap nih anak-anak nih, sip ya anak-anak ya. Semakin banyak pertanyaan berarti semakin banyak ilmu yang kita dapat. Ayo gali terus. Silakan anak-anakku, mumpung bersama Ustadz Orange nih. Daripada kalau di TV kan sulit kita bertanya nih, kalau di ANTV nih. Ini langsung nih di Apisian TV. Iya. Silakan. Saya mau nanya Ustadz. Ya, padahal. Kan gini ya Ustadz, saya pernah dengar bahwa puasa yang utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa bulan Muharram. Apakah ini benar dan adakah dalilnya Ustadz? Ya. Ya, puasa setelah Ramadan ya ada puasa sunnah ya. Ada yang sunnah, yang mulai Syawal 6 hari setelah Syawal juga itu lebih utama, dan Muharram juga. Ya banyak sebenarnya. Ini dalil-dalil hadis yang menyampaikan ini. Cuman secara anunya saya belum melihat ya. Yang jelas intinya puasa Ramadan adalah utama karena wajib. Tapi ada puasa setelah Ramadan yang bagus juga, puasa 6 hari setelah Ramadan, yaitu Syawal ya. Puasa Syawal 6 hari, dan juga puasa Muharram, dan itu tapi banyak juga yang menentang ya. Ada yang dalil di bagian kalangan NU dan juga di kalangan kawan-kawan yang di sebelah juga menyampaikan bahwasanya ada puasa yang tidak perlu saat bulan itu. Tapi yang jelas intinya saat Muharram ya, kemarin ya, di puasa Zulhijjah juga menjelang kita menunaikan ibadah haji ya, itu afdol juga ya. Itu yang jelas masuk sunnah semua. Sunnah semua itu artinya dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Cuman ketika kita melakukannya, di sini fadilah lagi, ada fadilah, keutamaan di situ. Ada malah puasa sunnah itu kita diampunkan dosa setahun yang lalu, bahkan setahun yang akan datang ya. Itu banyak yang disebutkan ya, cuman saya nggak menyebutkan karena saya lupa menyebutkan hadisnya karena takut salah saya, karena yang saya bahas sekarang hijrah ini ya. Yang jelas itu ya banyak ya. Syawal 6 itu bagus ketika sebelum menunaikan ibadah haji ya, saat Zulhijjah itu ya. Dan juga dalam sebulan itu ada puasa namanya Senin Kamis, ada puasa namanya puasa Ayyamul Bid pertengahan ya, 13, 14, 15. Ada namanya puasa yang lebih hebat lagi, yaitu puasa Nabi Daud. Pernah dengar Nabi Daud? Iya, hari puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Yang jelas itu semuanya adalah memiliki keutamaan ya. Kalau ini bisa kita lakukan, jujur saya kalau untuk Nabi Daud belum rutin. Kalau Senin Kamis kita mungkin bisa rutin ya. Tapi kalau untuk untuk Daud, dan tapi ayahanda kita B.J. Habibie. Nah, ini rahasia buat anak-anakku. Ya, kenapa beliau cerdas? Kenapa beliau pintar? Ternyata beliau itu mengamalkan puasa Nabi Daud. B.J. Habibie, presiden kita yang ketiga itu, kenapa dia cerdas? Otaknya, walaupun dia pendek, kecil, dari Parepare, dari kampung, tapi otaknya luar biasa. Dan ternyata amalannya apa? Amalannya puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Itu yang beliau lakukan sampai menjelang kematian beliau. Ya, dan itu luar biasa. Dan puasa itu Rasulullah juga mengajarkan bahwasanya orang yang rajin berpuasa dia akan sehat. Makanya Rasulullah itu adalah manusia paling sehat, yang paling sehat di dunia. Buktinya apa? Beliau dalam hidup cuma dua kali sakit. Dan itu ternyata wasilahnya apa? Penyebabnya apa? Puasa. Makanya Rasulullah mengatakan sumu tasihu. Masalah kalian, maka kalian akan sehat. Makanya yang badannya, mohon maaf ya, yang agak ramping badannya, yang putri, maksudnya ramping itu melar ke samping, yang sudah mulai besar, ya, sering-sering puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud. Nggak perlu, waduh, jangan tertipu dengan iklan. Jangan tertipu dengan iklan. Contoh, kalian melihat iklan di TV,
belilah alat ini yang apa namanya, yang di perut itu gitu ya, hanya 4.999.000 rupiah. Sudah kita beli alat itu seminggu, putus nih, rusak nih. Ternyata dalam Islam, dalam ajaran agama kita ada puasa yang lebih hebat ya, selain Ramadan, yaitu puasa Nabi Daud, puasa Senin Kemis, dan itu ternyata membuat kita sehat dan membuat kita langsing, bahkan ramping, bodi kita bagus, apalagi yang perempuan ya, istri Ustadz juga rajin puasa Senin. Sampai hari ini walaupun umur sudah hampir 45 tahun, istri Ustadz masih kayak umur 17-18 tahun. Kenapa? Rajin puasa dia, rajin puasa, rajin tahajud. Makanya yang putri, yang kalian yang putri, kalau ingin sehat, lakukan amalan sunnah, yaitu puasa sunnah. Sehat kalian. Rasulullah mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah kalian akan sehat. Ya, khususnya yang putri nih, yang putra juga, tapi yang putri lebih hebat lagi insya Allah. Oke, itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan nggak puas, nanti tanya lagi ke Ustaz yang lainnya. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih yang sudah bertanya, dan terima kasih juga Ustaz sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya tadi. Selanjutnya kita akan break, istirahat, sholat zuhur dan makan siang. Sebelumnya kami ingin memberi apresiasi dan terima kasih kepada Ustadz Oren yang sudah hadir di kegiatan ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama, ketemu lagi ya Ustadz. Sehat selalu. Ya, sehat selalu dan bisa terus ya memberikan yang terbaik ya. Amin. Amin. Bah, ini kita akan join lagi di Zoom pada pukul 12.15 di link Zoom yang sama. Ya. Oke, saya izin minta maaf kalau salah dan khilaf semuanya, Pak Hadi, guru-guru semua, ya. Ustaz tutup dengan pantun, buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih, thank you.